Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Banyak sekarang ini saya temuin beberapa orang kepahitan dengan gereja, kepahitan dengan orang Kristen. Kenapa banyak orang Kristen maitin hidupnya, bukan malah menjadi berkat? Karena ternyata hidupnya nggak jujur di hadapan Tuhan. Hidup melakukan aktivitas yang rohani, padahal yang di dalamnya rusak, hidupnya kacau. Jadi worship leader, jadi pengkhotbah, jadi hamba Tuhan, jadi gembala, jadi jemaat. Kelihatannya melakukan aktivitas yang kelihatan rohani, kelihatan kudus, kelihatan suci, tak bercacat celah. Pada praktek hidupnya ternyata buruk. Mulutnya kotor, kelakuannya busuk, sikapnya bukan menjadi berkat malah jadi batu sandungan. Tidak heran banyak orang tersandung. Bagi kita sebagai orang percaya, juga harus tahu diri, sadar diri. Kita ini harus hidup jujur di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang yang munafik. Jangan orang yang bermuka dua. Di gereja, di pelayanan kelihatan rohani, kelihatan suci. Tapi di praktek hidup hari-hari, busuk, jahat, dan sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Apalagi perlakuan kita dengan pasangan hidup kita, yang kalau perlakuan kita ini nggak benar, perlakuan kita dengan pasangan hidup kita kasar, ngawur hidupnya, malah tidak akan menjadi berkat. Harusnya orang yang dekat dengan kita, orang yang setiap hari hidup bersama kita itu harusnya menikmatin Tuhan melalui hidup kita. Tapi kalau orang di sekitar kita nggak menikmatin Tuhan, malah melihat kelakuan setan dalam kehidupan kita, itu artinya kita udah menjadi batu sandungan. Kita ini jaga hamba Tuhan harus jujur. Jadi jemaat pun juga harus jujur, memiliki kejujuran, kemurnian hati gitu loh. Jangan jadi orang yang bermuka dua. Di sisi lain melakukan A, di sisi lain melakukan hal yang jahat. Kakinya satu di Tuhan, kakinya satu lagi di dunia. Kita nggak bisa berdiri di dua kaki yang berbeda. Pada pijakan dunia, satu lagi pada pijakan Tuhan. Kita kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan sungguh-sungguh. Hidup benar, hidup kudus, komitmen dengan Tuhan. Kalau kita mau jadi orang dunia, sekalian jadi orang dunia, jahat sekalian. Buat apa? Sekaki satu di Tuhan, satu lagi di kejahatan. Satu di kekudusan, satu lagi di kenajisan. Kita toh percuma ujungnya akan ditolak Tuhan. Hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau taruh hidup kita, pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita itu di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita nggak jujur deh. Lihat dirimu sendiri seperti apa. Kalau nggak masih munafik, jahat, penuh kepalsuan, lebih baik nggak melayani Tuhan. Lebih baik kamu jangan malah nonjol di muka umum. Nanti malah banyak orang kepahitan. Kalau hidup kita ini nggak jujur dengan Tuhan, kita itu penuh kemunafikan. Kita bisa terlihat baik di depan orang, terlihat suci, terlihat benar. Tapi padahal yang di dalamnya itu busuk dan jahat. Jangan memanipulasi kebenaran dengan perlakuan busuk kita. Apalagi menjual firman, menjual iman, menjual doa, menjual pelayanannya demi uang, demi kepuasan pribadi, demi keuntungan pribadi. Tidak ada gunanya. Kita ini melayani Tuhan yang melihat sampai kedalaman batin kita. Kita harus memberi hati kita yang di dalam ini dahulu diberikan kepada Tuhan. Baru manifestasinya keluar. Tubuh kita persembahkan sama Tuhan. Kalau kita mempersembahkan hanya fisiknya saja, tapi yang di dalam itu penuh kejahatan, bobrok dan rusak, sama saja. Atau sebaliknya pun juga sama. Jadi apa yang di dalam kita, di hati kita, pikiran, perasaan, kemauan, kehendak kita, motivasi hati kita, hidup kita, praktek hidup kita hari-hari pun kita harus persembahkan sama Tuhan. Supaya menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Sampai orang tuh lihat, akuin bahwa kita ini punya integritas, memiliki kejujuran. Kita ini hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan munafik, jangan kelihatan baik di luar. Dalamnya busuk, penuh kemunafikan. Di dalamnya busuk, padahal praktek di luarnya kelihatan baik. Itu pun tidak memiliki integritas. Orang yang memiliki integritas, apa yang di luar itu berasal dari dalam. Apa yang di dalam itu juga manifestasi keluar. Jadi luar dan dalamnya itu sama. Tapi kalau kehidupan kita munafik, kita bisa kelihatan baik, ngomong rohani, kelihatan bagus di luar di penampilan luar, padahal di dalamnya busuk dan jahat. Orang juga akan ngelihat. Kebusukan yang di dalam hati kita ini akan memancar keluar. Cepat atau lambat akan memancar keluar. Apa yang di dalam hati kita itu akan manifestasi keluar lewat perkataan dan perbuatan kita. Itu tidak bisa disangkalin. Cepat atau lambat, semua kebusukan, kejahatan, kemunafikan, kepalsuan dalam hidup kita itu akan keluar dengan sendirinya. Manifestasinya dari mana? Perbuatan kita. Kalau kita melakukan hal yang sembunyi, yang jahat pun sembunyi-sembunyi dan
orang lain nggak ketahui, suatu hari Tuhan juga akan munculkan. Lebih baik kita itu hidup transparan di hadapan Tuhan. Hidup kita itu harus transparan di hadapan Tuhan. Seperti ikan yang ditaruh di akuarium, bisa dilihat dari segala sisi. Transparan, nggak ada yang ditutup-tutupin. Toh kalau kita tutup-tutupin, Tuhan pun juga tahu loh. Buat apa kita tutupin? Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Aku pergi ke ujung laut, ke ujung bumi pun engkau ada di sana. Ke bawah bumi yang paling dalam pun engkau ada di sana. Kita nggak bisa lari dari mata Tuhan, sebab mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Kita nggak bisa menghindari Tuhan. Tetapi kita itu coba menjadi orang yang bodoh. Mencoba menutupin segala sesuatu. Dosa, kelemahan, pelanggaran yang dipikir Tuhan nggak lihat, padahal Tuhan lihat. Kalau tetap ngotot, ngikutin daging, ngikutin kemauan, ngikutin kehendak kita, ujungnya kita akan ketemu problem dan masalah. Ujung dari hidup kita akan mengalami persoalan-persoalan yang ruwet dan rumit. Hari ini kita mau taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya, tanpa ada sedikit pun yang tersisa. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyembunyikan semua kegelapan, semua kejahatan yang di dalam kita. Semuanya transparan di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita transparan di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Kita hidup pun, nyembah Tuhan pun enak. Melakukan hidup hari-hari, melakukan aktivitas hari-hari pun enak. Melayani Tuhan pun juga enak, tanpa rasa tertuduh. Bayangkan, kalau kita menutupin segala sesuatu yang tersembunyi dan jahat, itu kita tutupin. Hidup kita itu akan tertuduh terus loh. Kita melakukan dosa sembunyi-sembunyi tanpa diakui di hadapan Tuhan. Kita akan tertuduh. Ketika kita ikut ibadah akan tertuduh, ikut penyembahan akan tertuduh, ikut komunitas rohani pun dengan orang-orang di sekitar kita pun akan tertuduh. Sampai kapan kita mau hidup tertuduh? Dituduh setan terus. Lebih baik kita menjadi orang yang merdeka, hidup transparan di hadapan Tuhan. Sampai kejujuran, kemurnian, ketulusan yang dari hati kita itu orang lain bisa lihat. Bahkan orang-orang dunia yang gak kenal Tuhan pun bisa ngelihat ketulusan dan kemurnian hati kita. Kemurnian dan ketulusan hati kita itu akan memancar keluar. Pasti dilihat orang, pasti dirasakan orang, pasti dinikmatin orang. Apapun yang kita hidupin hari ini, apapun itu loh. Mau kepalsuan, kejujuran, kemurnian, ketulusan, kejahatan, kemunafikan, hidup dengan dua muka sekalipun, orang di sekitar juga bisa menikmatin itu. Cepat atau lambat akan muncul keluar. Lebih baik kita ini hidup ngikutin apa yang Tuhan mau. Kalau hidup kita ngikutin apa yang Tuhan mau, kita akan menikmatin semua kemurahan Tuhan. Kita akan menikmatin semua jatah yang Tuhan mau berikan sama kita. Semua kebaikan, bahkan semua berkat pun kita akan menikmatin. Kejujuran, ketulusan, kemurnian yang di dalam kita ini harus setiap hari kita bawa ke dalam hadirat Tuhan. Minta Tuhan murnikan. Minta Tuhan koreksi sampai kedalaman batin kita. Kadang kita tuh perlu dipaksa. Kadang perlu izinkan Roh Kudus meremukkan sampai seremuk-remuknya. Supaya kita ini hidup transparan di hadapan Tuhan. Jangan ada tempat tersembunyi yang bisa menjadi celah setan untuk mengajar kita. Jangan ada kemunafikan dan kepalsuan. Izinkan Tuhan memurnikan hati kita setiap hari. Makanya orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan orang yang tidak memiliki hubungan personal dengan pribadi Tuhan, itu akan berbeda. Semakin seseorang mencari Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, dikoreksi, dimurnikan, dibersihkan hatinya. Semakin hari semakin dibawa, mendekatin seperti apa yang Tuhan mau. Tetapi orang yang pelayanan, jadi worship leader, jadi pengkhotbah, jadi penginjil, jadi gembala, maupun jadi jemaat, ikut aktivitas rohani, ikut ibadah tapi tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, bisa munafik dan jahat loh. Karena ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, Tuhan akan koreksi hati kita. Kita persembahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Nah, kita menghadap Tuhan kan kita harus koreksi diri dulu. Tidak mungkin kita menghadap Tuhan dengan kondisi najis, kotor, dan berdosa. Ya, tuduh akan tertuduh terus. Setan pun juga akan tuduh kamu. Jadi kita perlu mengkoreksi hati kita ini setiap hari, datang membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Semakin kita membangun keintiman dengan Tuhan, semakin Tuhan bawa kita dalam kekudusan satu pada kekudusan yang lain, dalam kesucian satu pada kesucian yang lain, pada kemurnian satu pada kemurnian lain, pada kejujuran dan ketulusan, punya kebajikan, kemurahan yang mengalir melalui hidup kita pun semakin hari semakin nyata manifestasinya keluar. Daud itu bisa dilihat kejujurannya oleh orang lain, bahkan orang kafir, orang yang gak kenal Tuhan, bisa melihat apa yang dilakukan oleh Daud. Ketulusan, kemurnian, kejujurannya.
bisa manifestasi keluar. Nah, orang-orang yang bisa memanifestasikan kuasa Tuhan mengalir dalam hidupnya, ketulusan, karakter ilahi, kejujuran, kemurnian, ini akan menjadi berkat dan menjadi dampak bagi banyak orang. Semakin kita memiliki kemurnian, ketulusan di hadapan Tuhan, semakin kita memberi hati kita dan hidup kita di hadapan Tuhan, Tuhan semakin bawa kita ke dalam level yang berbeda. Kita akan lihat di 1 Samuel pasal yang ke-29 ayat yang ke-6. Lalu Akis, ini raja orang Gad, Akis namanya, memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur. Ini orang dunia bisa melihat apa yang dilakukan Daud, apa yang dihadapin Daud, benar-benar jujur. Dan aku memandang baik jika engkau keluar, masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu. Bayangin, ini orang murni hatinya, tulus hatinya, sampai orang lain gak bisa mendapati kejahatan, karena serial murni. Sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau tidak sukai oleh raja-raja kota. Bayangkan, orang lain bisa melihat kejujuran, ketulusan, kemurnian, kebaikan kita. Jangan dipikir hidup kita hari ini tidak menjadi sorotan bagi orang lain di sekitar hidupmu. Engkau hidup sebagai pasangan suami istri, pasanganmu juga melihat hidupmu, praktek hidupmu itu sesuai firman apa tidak. Bagi anak-anak pun, orang tuamu juga lihat. Orang tua pun juga dilihat karakter dan kelakuannya, hidupnya, ketulusannya, kemurniannya, kekudusannya. Orang di sekitar bisa melihat kita. Sejak kita ikut Tuhan, sejak kita melayani Tuhan, sejak kita mengambil keputusan untuk hidup takut akan Tuhan, hidup benar memilih Yesus sebagai Tuhan dan Raja, kita itu dilihat orang. Kekristenan kita itu selalu dilihat orang, terutama orang yang paling dekat dengan kamu, orang di sekitarmu, orang seiman, teman gereja. Bahkan kita ini kalau udah jadi sorotan, jadi pemimpin, jadi gembala, jadi penginjil, jadi apapun juga yang tampil di muka umum, hidup kita itu menjadi sorotan. Kalau kita masih menyimpan kejahatan, kebusukan, dan kemunafikan meski bertobat, jangan dihidupin terus. Lama-lama nanti terlihat bau busuknya dan kecium. Apalagi kalau kita ini hidup sebagai suami istri. Pasangan kita melihat semua kekurangan dan kelemahan kita loh. Semakin kita hidup murni, semakin hidup kita kudus, semakin pasanganmu bisa melihat manifestasi Tuhan melalui hidupmu. Kalau engkau ingin melihat pasanganmu berubah, yang belum kenal Tuhan, yang belum bertobat, ngalami Tuhan, ya hidup kita harus berubah dahulu. Jangan nuntut orang lain berubah, kita yang harus ambil keputusan untuk berubah. Semakin kita nuntut orang lain berubah dan kita nggak mau berubah, malah hidup kita kacau, malah hidup kita ngawur, malah jadi batu sandungan bagi banyak orang. Kita harus taruh hati kita ini sepenuhnya setiap hari di hadapan Tuhan. Daud bisa dilihat kejujurannya, dilihat kebaikannya, dilihat ketulusannya oleh Raja Akis, rajanya orang Gad itu. Orang dunia bisa melihat apa yang di dalam hati kita, apa yang kita hidupin setiap hari, benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan atau sebaliknya. Orang bisa memperhatikan hidup kita ini memancarkan apa. Coba kita mau koreksi sampai kedalaman batin kita. Selama ini banyak orang diberkati atau malah jadi batu sandungan bagi orang lain. Orang dekat kita diberkati atau orang dekat kita malah ribut, gegeran, dan berantem. Kalau orang dekat dengan kita malah gegeran, berantem, ribut, eker-ekeran, ngamuk, berantem, nggak cocok, berarti ada yang salah dengan hidup kita. Kalau kita ini berteman dengan siapapun, bertemu dengan siapapun, bergaul dengan siapapun orangnya, selalu bikin keributan, selalu bikin kekacauan, selalu bikin orang marah, artinya itu ada yang salah dalam diri kita yang perlu diberesin, perlu diubah. Karena kita ini sedang berjalan menuju perjalanan menuju kebesaran, dan kita harus mengalami perubahan setiap hari. Harus belajar berubah. Jangan nyaman dengan posisimu. Apa yang kita hidupin hari ini, dan kalau kita ini udah merasa nyaman, belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan selalu goncang. Kenapa sih kok terjadi goncangan? Kenapa sih terlalu gesekan? Karena Tuhan mau kita ini terus berubah, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan pakai orang di sekitar kita. Nikmatin saja. Kalau kita benar-benar real menjadi berkat, hidup kita ngidupin firman, hidup kita menjadi berkat. Orang bisa menikmatin Tuhan melalui kehidupan kita. Pasanganmu bisa menikmatin Tuhan, anakmu bisa menikmatin Tuhan, keluargamu bisa menikmatin Tuhan. Orang lain bisa melihat manifestasi Tuhan yang keluar melalui hidup kita. Manifestasi itu keluar dari dalam ini, memancar keluar.
Kitab Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sinilah akan memancarkan kehidupan. Memancarkan kehidupan. Artinya orang bisa lihat memancarkan kehidupan atau kematian. Memancarkan kehidupan atau kebusukan atau kejahatan. Semua orang bisa lihat. Orang bisa perhatikan dengan mata telanjang. Hidup kita itu setiap hari disertain Tuhan, hidupin kebenaran, atau hidup dalam kemunafikan dan kejahatan. Daud memiliki kejujuran. Coba kita akan lihat di 2 Tawarik 31 ayat ke-20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Hizkia memiliki hati yang jujur, hidupnya benar, hidupnya takut akan Tuhan, melakukan apa yang baik. This real manifestasi, hidupnya seperti ini. Tuhan tuh mau loh hidup kita seperti ini. Makanya kita ini harus rajin-rajin melihat sampai ke kedalaman batin kita. Jangan lebih condong melihat kekurangan orang lain. Jangan lebih senang melihat kekurangan pasanganmu. Jangan lebih suka ngomongin kekurangan pasanganmu, kejelekannya, kekurangannya diomongin terus-terusan. Kita mesti belajar mengkoreksi yang kedalaman batin kita sendiri. Kita ini masih kurang apa, kekurangan saya apa, kelemahan saya apa yang nggak benar, dan harus diberesin di hadapan Tuhan. Jangan malah dibiarkan. Kalau dibiarkan terus akan menguasai hati kita. Hidup kita semakin ngawur, hidup kita semakin berantakan, hidup kita semakin menjadi batu sandungan, dan orang lain bisa muak ngelihat kelakuan kita. Banyak sekali saya temukan beberapa hari terakhir ini. Orang yang pelayanan, orang yang rajin, ikut terlibat banyak pelayanan, bahkan jadi worship leader, bahkan pengkhotbah. Tapi hidupnya munafik dan jahat. Dipenuhi dengan kemunafikan dan kejahatan. Orang lain nggak tahu. Tapi suatu hari Tuhan bongkar di muka umum. Siapa yang rugi? Yang rugi adalah dirinya sendiri. Makanya apapun yang kita perbuat secara diam-diam, di belakang, dan kita melakukan semua kemunafikan, kejahatan, ketidakmurnian, suatu hari akan muncul keluar. Suatu hari muncul keluar. Karena Tuhan mau inginkan kita ini memiliki kemurnian. Memiliki kemurnian, ketulusan, kebaikan, kejujuran. Sehingga Tuhan akan semakin percayakan manifestasinya, kuasanya, otoritasnya, pengaruhnya semakin besar dalam kehidupan kita. Hizkia, orang yang hidupnya melakukan apa yang baik, memiliki hidup yang jujur, dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. It's powerful sekali. Sekarang kita buka di Ayub pertama, ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut Allah. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Diserial orang-orang ini. Orang yang mendedikasikan hidupnya sama Tuhan. Mengasihi Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Yang keluar dari bibirnya. Yang dari dalam hatinya. Manifestasi keluar bibirnya. Dia hidupnya pasti didedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita yang kita kejar hari ini hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang kita kejar hari ini hidup menyenangkan hati Tuhan, kita pasti memiliki kejujuran dan hidup takut akan Tuhan, dan selalu melakukan apa yang baik. Karena patokan kita ketika kita mau melakukan segala sesuatu, ini Tuhan diuntungkan apa tidak? Ini Tuhan disakitin, dilukai, atau hidup kita ini malah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau orang itu hidupnya sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan, selalu pingin apa yang dilakukan menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Hidup kita hari ini, kita harus bawa setiap hari di hadapan Tuhan, supaya didapatin kita menjadi orang-orang yang seperti Daud, seperti Ayub, seperti Hizkia. Orang-orang kayak begini ternyata menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mazmur 25 ayat yang pertama, ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Orang yang pingin hidupnya ngalami Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, berdoa nyembah Tuhan, hidupnya penuh dengan ketulusan dan kejujuran. Orang-orang kayak begini nih ya. Orang-orang begini akan dipercayakan banyak hal sama Tuhan. Makanya kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Kalau kita ini masih mempunyai motivasi yang jahat, pingin ini, pingin itu yang bukan daripada Tuhan, minta dimurnikan hatimu.
Kalau motivasi kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, minta Roh Kudus bersihkan, bereskan di hati kita. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita ngalami Tuhan, motivasi kita semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa seperti yang Tuhan mau. Perjalanan ini perlu waktu, step by step setiap hari. Step by step setiap hari membangun keintiman, membangun kekudusan, membangun kesucian, membangun kemurnian bersama Tuhan. Dan kita harus memiliki hati yang rela untuk diajar, dididik, dimuridkan oleh Tuhan. Ketika kita mengalami banyak hal, kita sadar Tuhan sedang memoles hati kita untuk diubah menjadi serupa dengan Tuhan. Makanya orang-orang yang memiliki hati yang lembut mau diubah Tuhan itu selalu dibawa dalam proses naik level, dalam proses perubahan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi banyak orang nggak mau melakukan ini. Dia penting fokusnya pada diri sendiri. Hari ini banyak sekali orang tersandung dengan kelakuan hamba Tuhan. Banyak kepahitan dengan gereja. Banyak orang Kristen kepahitan dengan para hamba Tuhan. Saya pikir kenapa? Bukankah harus hamba Tuhan menjadi berkat? Bukannya hamba Tuhan harusnya menjadi teladan? Saya sebagai hamba Tuhan, saya benar-benar jagai hati saya ini. Tuhan berikan kemampuan saya supaya nggak jadi batu sandungan bagi banyak orang. Supaya kau dapatin hatiku ini murni. Saya puji Tuhan dikelilingi dengan orang-orang yang dipakai Tuhan. Selalu mengingatkan, menegur, menemplak hidup saya. Semakin setiap hari, semakin saya mau dimurnikan Tuhan. Kalau enggak nanti percuma saya melakukan ini dan itu dan hidup saya jadi batu sandungan. Udah jadi batu sandungan, hidup ditolak Tuhan. Buat apa? Nggak ada gunanya sama sekali. Bayangkan Bapak Ibu, memang kita sebagai orang harus jaga hati kita, jangan sampai kita tersandung dengan perlakuan orang. Karena nggak ada orang yang sempurna, masih punya kelakuan. Fokus kita harus sama Tuhan. Tetapi bagi orang yang imannya masih dangkal, belum mengalami Tuhan, belum mengalami proses Tuhan, ketika melihat kelakuan gereja yang penuh kemunafikan, kelakuan hamba Tuhan yang penuh kemunafikan dan kebejatan, ujungnya mereka kepahitan. Karena mereka masih belum kuat imannya. Bagi kita yang kuat imannya, melihat orang-orang gereja, anak-anak Tuhan yang melakukan kejahatan, kita justru berdoakan. Kita nggak mencaci, kita nggak memaki, kita doakan. Tetapi bagi orang-orang yang baru kenal Tuhan, belum tumbuh imannya, belum dewasa, belum matang secara rohani, banyak kepahitan loh mereka. Karena apa? Nggak jadi contoh. Kita harus memiliki kemurnian hati nih, ketulusan dan kejujuran setiap hari yang harus mengawal hidup kita. Ketulusan, tulus melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Melayani orang pun tulus, bukan pingin upah. Melayani pekerjaan Tuhan pun tulus, bukan karena upah. Khotbah pun juga harus memiliki ketulusan, kemurnian, ingin menyampaikan apa yang Tuhan suruh sampaikan, menjadi penyambung lidah Allah. Tetapi kalau kita ini khotbah saja sudah nggak tulus, pingin upah, khotbah kita juga nggak diurapin Tuhan. Karena kita fokusnya kepada upah, pada persembahan, pada pingin dipuji orang, dihormati orang. Nggak ada gunanya sama sekali. Saya nggak terlalu peduli orang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Kalau tersinggung, bagus. Kalau nggak suka dengerin khotbah saya, pindah channel lain. Masih banyak pendeta ngomong yang lebih manis. Saya mau nyampaikan tulus. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya sampaikan. Dan saya nggak punya embel-embel pingin uangmu, pingin pujianmu. Saya pingin menyampaikan lidah Allah, semua orang yang mendengar apa yang saya sampaikan itu diubahkan hidupnya. Bukan hanya sekedar dimotivasi. Kalau hidupmu sekedar dengar khotbah dimotivasi, kamu dengar motivator. Itu jauh lebih powerful. Kalau engkau dengar khotbah firman, dan itu masuk ke dalam hatimu, berubah seperti yang Tuhan mau. Bukan hanya sekedar dimotivasi. Buat apa? Hanya nyenengin telingamu. Ini saya menyampaikan firman, tulus murni. Dari dasar hati saya apa adanya. Kalau engkau tersinggung, bagus. Artinya, perlu berubah. Amin. Dan kejujuran kiranya mengawal aku. Jujur dalam segala hal. Setiap apapun yang kita lakukan. Setiap apapun yang kita kerjakan. Satu, tulus. Yang kedua, jujur. Jujur di hadapan Tuhan. Jangan ada sesuatu di belakangnya motivasi yang jahat. Ada kemunafikan, kejahatan, kepalsuan hidup. Toh percuma di hadapan Tuhan. Kalau kita ini melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan secara sembunyi-sembunyi, toh percuma kok Tuhan lihat. Kita yang rugi sendiri. Tuhan nggak pernah rugi. Kita yang rugi. Yang harusnya kita mendapat jatah, apa yang harusnya kita terima, malah kita nggak terima. Karena kita hidupnya ngawur, sembrono, liar, sembarangan, semaunya sendiri, tidak memiliki ketulusan
dan kejujuran. Mazmur 37 ayat ke-37, perhatikan orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Tuhan memperhatikan orang yang tulus dan jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ternyata orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang suka damai, orang yang hidupnya menyenangkan Tuhan, ada masa depan, ada pengharapan. Kita pun hari ini bekerja harus jujur kok. Kita kerjasama dengan orang lain pun punya partner bisnis harus jujur. Karena jujur ini penting, dan jujur hari ini harus jadi gaya hidup kita hari ini. Tulus sebagai gaya hidup kita. Kemurnian sebagai gaya hidup kita setiap hari. Berjalan, beriringan dengan hidup kita, kejujuran, ketulusan, dan kemurnian. Kita akan melihat masa depan kita penuh pengharapan. Tuhan sediakan buka jalan, promosi tinggikan, bahkan memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, yang memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saya ulang lagi. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kejujuranmu ternyata memproteksimu dari berbagai banyak hal. Kejujuran kita ternyata membuat Tuhan memproteksi kita dari segala kejahatan, kebusukan, kemunafikan orang lain, bahkan tindakan jahat orang lain. Kejujuran kita ternyata menyelamatkan kita dari semua bencana, kerusakan, dan kehancuran. Kejujuran kita membuat Tuhan turun tangan memproteksi dan menjaga hidup kita. Bayangin kalau Tuhan memproteksi, menjagai, memberikan keselamatan kepada kehidupan kita di bumi dan di kekekalan nanti, kita akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Orang yang jujur itu akan mengalahkan orang yang jahat. Ketulusan seseorang akan menghancurkan semua perbuatan jahat orang. Ketika kita memiliki ketulusan, kejujuran, dan kemurnian, kita akan diproteksi dan dijagain Tuhan begitu rupa. Karena Tuhan melihat ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya kerajaan Allah. Amin. Mazmur 119 ayat yang ke-7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati yang jujur, apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Kita harus tiap hari bangun keintimanmu dengan Tuhan. Kita mesti datang kepada Tuhan setiap hari, doa dengan hati yang jujur. Nih Tuhan, aku hari ini ngalami begini. Tadi aku melakukan ini begitu. Tuhan, aku melakukan dosa. Jujur aja di hadapan Tuhan, diakui di hadapan Tuhan. Ketika kita nyembah Tuhan, memiliki kemurnian dan kejujuran, penyembahan kita, korban kita akan diterima Tuhan. Tapi kalau kita ini berdoa penuh kemunafikan seperti orang Farisi yang sedang berdoa, aku nggak melakukan ini, aku melakukan itu, malah nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi pemungut cukai yang berdoanya jujur, datang kepada Tuhan, justru yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Jujur, Tuhan, kau lihat nih, dari bangun tidur aku melakukan ini, melakukan itu, siang hari, sore hari, malam hari, sampai aku mau tidur lagi ini Tuhan. Kau lihat kedalaman batinku, dapatin semuanya berkenan di hadapanmu. Kalau kau dapatin kecurangan, kemunafikan, ketidakmurnian, kepalsuan hidup, Tuhan bereskan. Aku minta ampun, beresin di hadapan Tuhan. Itu akan membuat hidup kita itu transparan. Membuat hubungan kita dengan Tuhan itu enak. Nggak ada kepalsuan, nggak ada kemunafikan. Amin. Datang kepada Tuhan, serahin seluruh isi hatimu di hadapannya. Tuhan sendiri akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Mazmur 119 ayat yang 128. Itulah sebabnya aku hidup jujur, sesuai dengan segala titah-titahmu, segala jalan dusta aku benci. Hidup kita harus jujur. Kita ngikutin perintah Tuhan. Kita ngikutin apa yang Tuhan mau. Supaya kita gak ngalami sesuatu yang buruk dan jahat yang setan akan rancangan kepada kita. Kalau kita hidup jujur, kita akan berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Kita mengikuti semua hidup kita ini, kita serahkan sama Tuhan. Kita diproteksi, dijagai. Kita dilindungi dari semua siasat jahat yang menjebak dan menghancurkan hidup kita. Ketika kita jujur, kita akan menjaga hati kita, mulut kita, perkataan kita, dari semua kata-kata dusta, kata-kata munafik, kata-kata palsu, saksi dusta, perkataan yang menipu, dan semua perbuatan jahat. Hidup jujur
berarti apa yang kamu katakan itu iya, kalau tidak ya dikatakan tidak. Selebihnya hanya akan membuat celah setan menguasai dan membawa kita dalam kehancuran. Amsal 2 ayat yang ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ternyata kalau hari ini kau ingin pertolongan Tuhan, kau ingin ngalami breakthrough, kau ingin ngalami sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sedang siapkan dalam hidupmu. Iya, Amsal 2 ayat ke-7, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Tuhan akan menyediakan pertolongan dengan caranya yang ajaib. Kau sedang terhimpit, tersesak, menghadapi tekanan, menghadapi himpitan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah yang ruwet. Dengerin baik-baik. Tuhan akan menolong segera. Beresin hatimu. Hidup jujur di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tuhan sendiri akan proteksi dan jagain hidupmu. Tuhan sendiri akan turun, menyatakan pertolongannya, memproteksi dan menjaga hidupmu dari semua perbuatan kekejian, kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Bahkan hidupmu dijagain Tuhan dari segala tipu muslihat. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidupmu. Amin. Amsal 3 ayat yang kedua. Amsal 3 ayat yang ke-32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Ternyata Tuhan menghargai semua tindakan, ketulusan, kemurnian, kejujuran kita. Tuhan itu senang mau bergaul erat, karib dengan orang-orang yang jujur. Tapi kalau orang itu munafik, palsu, jahat, hanya melakukan kebaikan di muka umum, padahal hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan tipu daya, penuh dengan kepentingan pribadi dan kepalsuan hidup. Orang-orang baik begini nih, pasti hubungannya nggak dekat dengan Tuhan. Orang yang munafik, palsu, jahat, motivasinya busuk, dia melakukan ritual agamawi yang kelihatan rohani, padahal nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi orang yang tulus, murni, jujur, hidup takut akan Tuhan, pasti orang ini hidupnya memiliki pergaulan intim dengan Tuhan. Karena kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Semakin kita nyembah Tuhan, karakter kita semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Semakin kita hidup jahat, berkelakuan buruk, kelakuan kita sama seperti siapa yang kita sembah, dagingmu, setan, atau hawa nafsumu yang kamu sembah dan kamu agung-agungkan. Kalau kita menyembah Tuhan, kita bergaul intim dengan Tuhan, kita bergaul erat dengan Tuhan, maka karakter Allah akan makin manifestasi dalam kehidupan kita. Tuhan senang dengan orang yang hidupnya jujur, dia bergaul karib. Kalau bergaul karib tuh ngerti banget, dia memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Amin. Amsal 11 ayat yang ketiga. Orang yang jujur dipimpin ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Orang jujur itu dipimpin oleh ketulusannya. Kalau orang itu murni, tulus, itu pasti orang itu akan berkata-kata jujur. Tapi orang itu kalau udah mulutnya dolak-dalik, pagi dele, sore jadi tempe. Pagi A, sorenya B, pelin-pelan nggak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin orang bisa mempercayakan? Kalau kita bekerja, jadi karyawan, punya partner bisnis, jadi apapun juga. Kalau mulut kita ini nggak bisa dipercaya, kita nggak akan bisa menerima tanggung jawab apapun dari orang lain loh. Kita akan bisa jadi orang yang munafik dan jahat. Bagaimana Tuhan bisa percayakan? Bagaimana orang lain bisa percaya sama kita kalau kita mulut kita itu nggak bisa dipercaya? Bahkan Bapak Ibu, semua bisnis di muka bumi ini itu berdasarkan rata-rata atas kepercayaan. Percaya, kita beli barang sesuatu, kita beli barang karena kita percaya barang itu berguna bagi kita. Kita jalin bisnis, kita jualan apapun juga lah. Orang karena percaya sama kita. Tapi kalau kita ini orang yang nggak bisa dipercaya, bagaimana mungkin? Kita pengen diberkatin Tuhan, kita pengen ngalami hidup berkemenangan, tapi kita nggak bisa dipercayakan untuk mengelola harta orang lain. Ya percuma. Kalau kita bisa dipercaya mengelola harta orang lain, ya ada ayat ngomong seperti itu, kita baru bisa dipercaya oleh harta surga. Kalau kita bisa dipercaya perkataan kita, Tuhan akan tambahkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tapi kalau mulut kita ini dolak-dalik, mulut kita itu palsu, mulut kita itu penuh dengan kepalsuan dan kebohongan, kemunafikan. Hidup nggak apa adanya, hidup nggak memiliki kejujuran, ketulusan, dan kemurnian. Kita itu nggak akan bisa dipercaya apa-apa.
Bagaimana mungkin kalau kita jadi karyawan tukangnya nipu, mulutnya ngawur, kata-katanya palsu, kata-katanya kosong, hampa, bagaimana orang lain bisa percaya? Jadi karyawan, jadi bos, jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi penginjil pun kalau mulutnya nggak bisa dipercaya, apa yang bisa disampaikan? Apa yang bisa dipercaya oleh orang lain? Hari ini, taruh hatimu, mulutmu, pikiranmu, kemauanmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Setiap hari kita harus taruh di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang yang jahat, penuh kecurangan, munafik, palsu. Karena orang kalau nggak memiliki ketulusan, orang nggak memiliki hidupnya nggak jujur, pasti hidupnya akan penuh kecurangan. Dia akan memanfaatkan orang lain. Kalau jadi gembala, ya memanfaatkan jemaatnya, bahkan memanfaatkan orang-orang kaya demi kepentingan dan kebutuhannya, untuk minta uang, minta persembahan. Tetapi kalau kita memiliki ketulusan dan kemurnian hati yang datangnya dari Tuhan, dan Roh Kudus setiap hari menjaga kemurnian ketulusan hati kita di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan, kita akan menjadi orang yang tulus mencintai dan melayani Tuhan, tanpa pingin sesuatu, tanpa pingin embel-embel, karena kita pingin menyenangkan hati Tuhan saja. Amin. Amsal 15 ayat yang ke-8, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Kalau pingin doamu berkenan di hadapan Tuhan, penyembahanmu, hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, jangan menjadi orang yang fasik. Orang fasik itu ya, orang udah tahu kebenaran, tapi nggak melakukan kebenaran. Orang fasik, orang yang ngerti kebenaran, tapi tidak melakukan kebenaran. Tahu, tapi nggak melakukan. Hidupnya penuh kepalsuan, kemunafikan, jahat bahkan, busuk, penuh kecurangan. Nggak memiliki kemurnian hati. Dia cari kepentingannya sendiri. Pokoknya aku yang untung, diriku dan saya. Pusatnya selalu itu. Dan orang-orang kayak begini, penuh kemunafikan dan kejahatan, kelihatan rohani padahal hatinya busuk dan jahat, itu orang fasik itu. Orang jahat, orang munafik itu. Orang yang kelihatannya melakukan semua aktivitas rohani, padahal hatinya busuk, motivasi jahat, penuh kepahitan, penuh dendam, penuh kecurangan, penuh kepalsuan hidup. Nah, orang-orang kayak begini, doanya tidak pernah didengar Tuhan. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Kalau kita memiliki kejujuran, ketulusan, kemurnian, Tuhan tuh senang. Hari ini, dapatin hati kita itu selalu benar di hadapan Tuhan. Jangan izinkan kemunafikan dan kepalsuan. Bahkan ada orang yang pingin terlihat kaya. Dia pakai aksesoris kelihatannya mahal padahal palsu. Ya percuma. Kelihatan palsu ya tetap palsu saja. Kita kan harus hidup apa adanya. Apa yang kita hidupin hari ya kita hidupin aja. Kita jalanin apa adanya. Apa yang di dalam hatimu, itu yang harusnya keluar dari mulutmu. Jangan bermulut manis tetapi menikam di belakang. Jangan ngomong yang baik padahal hatinya penuh kecurangan. Jangan seperti itu. Tuhan lihat kok, Tuhan perhatikan. Kita bisa ngomong manis dengan orang, tapi pelan-pelan diam-diam kita tusuk dia dari belakang. Itu sama jahatnya kita dengan orang dunia. Hidup kita penuh kefasikan, hidup kita penuh kepalsuan, dan hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita harus taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sungguh sepenuhnya kita taruh, kita persembahkan sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita memiliki kemurnian hati supaya hidup kita nggak jadi batu sandungan. Percuma lo kita melakukan segala aktivitas apapun namanya, tapi kalau hidup kita ini penuh kepalsuan, hidup kita ternyata nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, malah jadi batu sandungan. Kita mau berdoa benar-benar setiap hari bangun keintiman, setiap hari memiliki hati Tuhan, sampai hati kita diubahkan hari demi hari. Karena perubahan hati itu perlu proses, nggak langsung bim salah bim, hari ini berubah. Hari demi hari, lewat proses, lewat keadaan demi keadaan. Ketika respon hati kita benar, kita akan memiliki kemurnian hati yang terus diubahkan. Semakin hari ini kita memiliki hati murnian yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan ubahkan hari demi hari. Hari demi hari, hidup kita semakin diubahkan, semakin diubahkan, semakin diubahkan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami materikan firman-Mu dengan darah anak domba, firman ini jadi kehidupan. Dan firman ini benar-benar mengubahkan hidup kami. Nempel, terpahat dalam loh batin kami. Firman ini menjadi daging. Praktek hidup kami mengalami kemenangan. Dapatin hati kami ini tulus, jujur, murni di hadapan-Mu.
Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Makasih Tuhan, kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sehat, jadilah Engkau sembuh. Dalam nama Yesus, biar anugerah dan kemurahan Tuhan yang melimpah-limpah. Dalam nama Yesus, kami kembalikan hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Haleluya. Amin. And God bless you.